Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam, selamat pagi, Bu. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam, selamat pagi, Ibu. Gimana keadaan kalian hari ini? Pada sehat semua kan? Alhamdulillah, Bu. Alhamdulillah sehat, Ibu. Oke, Ibu titip pesan ke kalian, jangan lupa protokol kesehatannya ya. Karena sekarang COVID lagi tinggi-tingginya nih. Oke, yuk yang belum on cam dulu. Ivan, Sirpilif, Afifah Tuzakia, tolong on cam ya. Ya, Ibu. Oke, baik. Oke, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, ada baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Oke, sebelum mulai pelajaran, Ibu absen dulu ya. Afifah Tuzakia hadir. Hadir, Bu. Anissa Wulandari hadir. Anissa Wulandari hadir. Sepertinya tidak menjawab ya. Baizura Rahma. Hadir, Bu. Mei Handayani. Hadir, Bu. Anis Fitrianingsih. Hadir, Bu. Ivan Sirphilip. Hadir, Bu. Azahra. Hadir, Bu. Nabila. Hadir, Bu. Angelia Zahra. Hadir, Bu. Reza Hakiki. Hadir. Oke, Adis. Hadir, Bu. Oke, sampaikan ke teman-teman kalian, jika 15 menit mereka belum join Zoom, maka Ibu akan beri keterangan alfa. Oke. Anak-anak, pada hari ini kita akan mempelajari tentang pengertian protokol, asas-asas keprotokolan, tujuan protokol, peran protokol, tugas dan fungsi pokok protokol. Nah, tujuan dari mempelajari ini agar kalian mengetahui ruang lingkup keprotokolan, mengetahui kegiatan keprotokolan, dan mengetahui peran dan tugas keprotokolan. Oke, anak-anak, kegiatan pada hari ini, pertama-tama kita akan, Ibu akan menjelaskan tentang keprotokolan melalui PowerPoint yang Ibu akan berikan. Setelah itu, Ibu akan membuka sesi tanya-jawab, dan yang terakhir, Ibu akan berikan tugas kelompok. Oke, langsung aja ya, anak-anak. Silahkan di next slide-nya. Nah, yang pertama ada pengertian keprotokolan. Jadi, keprotokolan adalah serangkaian kegiatan atau urutan kegiatan yang di dalamnya meliputi aturan-aturan dan tata cara yang terdapat dalam acara resmi maupun acara-acara kenegaraan. Ada juga yang mendefinisikan keprotokolan adalah norma-norma atau aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang dianut atau diyakini dalam kehidupan bernegara, berbangsa, berpemerintah, dan bermasyarakat. Oke, next. Sebelum lanjut, Ibu mau tanya nih, ada yang tahu nggak tujuan dari keprotokolan? Saya, Bu. Iya, Pak Afifah. Yaitu agar sebuah acara dapat terlaksana dengan baik. Oke, itu salah satunya ya tujuan dari keprotokolan. Di sini juga ada beberapa tujuan dari keprotokolan. Yang pertama ada membuat suatu acara dapat teratur dan tertata dengan baik, meminimalisir kesalahan dalam suatu acara, membuat tujuan suatu kegiatan dapat tercapai, membuat kegiatan lebih terkesan, membuat kegiatan berjalan dengan hikmat dan terhormat, dan membuat kegiatan lebih menarik. Oke, bisa di next. Di sini ada asas-asas keprotokolan. Asas-asas keprotokolan itu ada 5. Yang pertama ada asas kebangsaan. Nah, yang dimaksud dengan asas kebangsaan adalah keprotokolan itu harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik atau kebinekaan, dengan tetap menjaga prinsip NKRI.
Yang kedua ada asas ketertiban dan kepastian hukum. Nah, keprotokolan harus dapat memberikan keadaan yang tertib dalam kehidupan bermasyarakat melalui kepastian hukum. Yang ketiga ada asas keserasian, kesesuaian, dan keselarasan. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan keseimbangan, kesesuaian, dan keselarasan adalah keprotokolan harus mencerminkan keseimbangan, keselarasan, dan keserasian antara individu dan masyarakat dengan mengedepankan kepentingan bangsa dan negara. Yang keempat ada asas timbal balik. Nah, pada asas keempat ini, yang dimaksud dengan timbal balik adalah keprotokolan diberikan setimpal atas balas jasa terhadap keprotokolan dari negara lain. Dan yang kelima, ada asas keagamaan. Jadi, keprotokolan itu tidak menyudutkan suatu agama yang satu dengan agama yang lainnya. Nah, sampai sini anak-anak paham? Paham, Bu. Paham, Ibu. Paham, Ibu. Oke, kita next ya. Nah, sekarang ada peran keprotokolan. Nah, peran dan fungsi protokol turut menentukan keberhasilan kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi atau institut. Nah, di samping itu, protokoler juga merupakan bagian yang merekat dari aktivitas perusahaan dan turut mewarnai budaya kerja, terutama bagi para petugas protokol yang sangat dekat perannya dalam mendukung tugas kepemimpinan baik lokal maupun nasional. Bisa di next. Oke, sekarang ada tugas dan fungsi bagian humas dan keprotokolan. Jadi bagian humas dan keprotokolan itu menyelenggarakan fungsi pelaksanaan sebagai fungsi dan pengorganisasian pembinaan di bidang informasi dan kehumasan yang meliputi pengumpulan informasi dan pemberitaan, kegiatan keprotokoler, serta mengkoordinasikan pembinaan radio siaran. Nah, oke, bisa di next. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Ada, Bu. Oke, jika tidak ada yang ingin bertanya, apakah ada yang bisa membuat kesimpulan dari apa yang Ibu sampaikan hari ini? Saya bisa, Bu. Oke, silahkan Anis. Jadi kesimpulan dari pembelajaran hari ini ialah keprotokolan merupakan serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan aturan-aturan dan tata cara yang terdapat dalam acara resmi. Tujuannya agar kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik, dan asas keprotokolan itu terdiri dari 5 asas, yaitu ada kebangsaan, ketertiban, dan kepastian hukum. Asas keserasian, kesesuaian, dan keselarasan, dan yang terakhir ada asas timbal balik dan asas keagamaan. Gitu ya, Bu? Oke, terima kasih Anis atas kesimpulannya. Ibu akan berikan contoh sedikit ya anak-anak. Nah, jadi di masa pandemi seperti sekarang ini kan, kita sering mendengar istilah protokol kesehatan. Benar kan? Betul, Bu. Nah, kenapa disebut protokol? Kenapa disebut protokol? Karena di dalamnya mengandung aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang harus kita patuhi demi menjaga kesehatan diri kita. Seperti yang Ibu telah jelaskan tadi sebelumnya, pengertian protokol bahwa protokol adalah aturan-aturan atau kebiasaan-kebiasaan yang dianut atau diyakini dalam kehidupan bernegara, berbangsa, berpemerintah, dan bermasyarakat. Jadi sekarang kalian tahu ya kenapa disebut protokol kesehatan? Ya, Bu, tahu. Paham, Ibu. Oke. Bisa di next slide-nya. Sekarang Ibu akan memberikan tugas kelompok. Nah, next slide. Nah, dalam satu kelompok itu, kalian terdiri dari 4 orang. Setelah itu, kalian lakukan pengamatan tentang kegiatan keprotokolan yang ada di sekolah dan yang ada di sekitar rumah kalian. Setelah itu, kalian membuat laporan pengamatan, dan minggu depan kalian presentasikan hasil pengamatan kalian di depan kelas. Nah, untuk laporan pengamatan,
sistematikanya nanti Ibu akan Ibu akan kirimkan menyusul di WhatsApp group. Kalian nanti persiapkan saja kelompoknya sesuai dengan yang kalian mau. Oke, sudah jelas ya anak-anak? Jelas, Ibu. Jelas, Bu. Ya, Ibu rasa cukup ya untuk pertemuan hari ini. Mari sama-sama kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.